A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah, pimpinan Geominerba, pimpinan Tekmira, PEP, Dharma Wanita, dan mahasiswa. Alhamdulillah ada juga Pak Mutakin sebagai Ketua DKM Al-Ma'adin. Mudah-mudahan siang ini sehat walafiat semuanya. Semoga keluarganya juga dijaga Allah, dilancarkan urusan, diberkahi rizki, dan usia kita disampaikan ke bulan Ramadan insyaallah. Salawat salam senantiasa terlimpah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dilantik oleh Allah sebagai role model terbaik bagi seluruh umat manusia, termasuk bagi kita dalam segala hal, dalam bekerjanya, dalam berumah tangganya, dalam ibadahnya, dalam segala halnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai teladan terbaik bagi kita semua insyaallah dalam segala hal, termasuk khususnya dalam bab ibadah ini. Bapak Ibu, saya percaya kalau melihat tatapan matanya, melihat wajahnya, Ramadan 1446 ini bukan Ramadan kita yang pertama kali gitu ya. Ini mungkin Ramadan yang ke berapa puluh kalinya. Kesekian puluh kalinya. Sehingga berbicara tentang bulan Ramadan bukan sesuatu yang baru bagi kita. Sebagai tadzkirah, sebagai pengingat dan refreshment, penyegaran dan penyegaran. Karena kadang sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, rutinitas itu seringkali menghilangkan atau mengurangi pemaknaan. Aktivitas yang dilakukan berulang-ulang kalau tidak disegarkan dan diingatkan tentang maknanya, seringkali hanya sebagai ya seperti robot jadinya gitu ya. Padahal di balik rutinitas ada makna yang begitu luar biasa, meskipun hanya setahun sekali. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sebelum kita mulai ada kuis dulu. Nah, kuis. Hadiahnya umrah dari Pak Mutakin insyaallah. Nanti yang jawab Pak Mutakin. Kuisnya begini. Saya lihat soalnya dulu ya. Berapa kali seumur hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saum di bulan Ramadan? Yang tahu, yang bisa boleh angkat tangan. Yang benar jawabannya boleh pulang duluan. Enggak, silahkan. Berapa kali? 9 kali. Betul atau tidak Pak Mutakin? Karena beliau yang memberangkatkannya, bukan saya. Enggak akan jawab. Jadi nggak dapat hadiah umroh kalau gitu. Pak Mutakinnya nggak mau membenarkan. Berapa kali Rasulullah seumur hidupnya saum di bulan Ramadan? Jawabannya betul atau salah?
Betul. Seumur hidupnya Rasulullah saum hanya 9 kali saja. Kita sudah berapa kali? Mungkin ada yang 19 kali, teman-teman mahasiswa. Ada yang 29 kali. Ini saya sambil melihat memperkirakan berapa kalinya. Mungkin ada yang 39 kali, 49 kali, dan seterusnya. Secara jumlah, secara kuantitas, mungkin kita lebih sering dan lebih banyak. Menang jumlah lah kita, insya Allah. Kita lebih sering saum di bulan Ramadannya dibanding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak bijak dan memang salah kalau mengadu kualitas. Ya. Kuantitas boleh banyak, tapi kalau adu kualitas, yang 9 itu lebih berkualitas dari yang lain, lebih berkualitas dari kita yang sudah puluhan kali. Karena apa yang dilaksanakan oleh Rasul selama 9 kali itu yang jadi landasan yang membuat kita sekarang bisa saum puluhan kali. Ini kelebihan kalau di multi level marketing paling atas namanya upline gitu ya. Kelebihan orang-orang pertama yang memberikan contoh, yang mengajarkan kebaikan, walaupun generasi berikutnya secara jumlah lebih banyak, tapi nggak akan bisa mengalahkan generasi pertama, walaupun secara jumlah lebih sedikit. Betul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama hanya 23 tahun, mengenal Islam di usia 40 dan wafat di usia 63. Dalam beragama hanya 23 tahun. Kita lebih dari 23 tahun. Tapi tidak perlu dibandingkan yang 23 dengan yang sudah di usia kita saat ini, begitu ya. Kelebihan orang-orang yang menjadi pelopor dalam kebaikan, inisiator dalam ketaatan, dia akan mendapatkan poin dari generasi berikutnya yang mengikuti dan meneladani. Kata Nabi, siapa yang mengajak kepada kebaikan, man da'a ila hudan, siapa yang mengajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Saya ngajak ke kebaikan, Bapak Ibu ngajak kebaikan, yang diajaknya ngikut, yang diajaknya dapat pahala, yang ngajaknya dapat pahala yang diajak. Pak, ayo kita ke masjid. Ada apa? Ada pengajian. Yang diajaknya ikut, yang diajaknya dapat pahala, yang ngajaknya juga dapat pahala. Ini kelebihan inisiator yang punya inisiatif dalam kebaikan, kelebihan pelopor ya, yang mengawali kebaikan. Berapa kali Rasulullah saum Ramadan? Hanya 9 kali. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, sambung menyambung menjadi satu. Kalau Rasulullah hanya 9 kali saum di bulan Ramadan seumur hidupnya, berarti usia berapa Rasulullah pertama kali saum di bulan Ramadan? Ini untuk peserta umroh yang kedua juga. Di usia berapa Rasulullah pertama kali saum di bulan Ramadan? 54 menjelang 55 lah, begitu ya. 55-nya dihitung. Atau 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Dari usia 54 atau 55. Pak Ustadz, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali saum di usia 54 atau 55, saya mah belum nyampe Pak Ustadz. Saya masih 30, saya masih 40, saya belum 54, saya belum 55. Kayak saumna mencontoh Nabi, mencontoh Rasul di usia yang sama saat Nabi saum bulan Ramadan pertama kali. Betul atau salah? Sieun yang ngajawabna. Sieun doraka. Kalau Nabi usia pertama kali saum di bulan Ramadan itu usia 54 atau 55,
tidak berarti umatnya untuk memulai saum menunggu usia saat Nabi saum pertama kali gitu. Usia Nabi bukan patokan dalam menjalankan kewajiban, karena kalau ini jadi patokan bisa bahaya. Pak Ustadz, hari Nabi sholat di umur seberapa tahun? Lebih bahaya lagi nanti begitu ya. Nabi sholat, Pak Ustadz, hari Nabi pas lagi kuliah, pas lagi mahasiswa, pas lagi usia 17-18an, sholat fardu henteu. Apa jawabannya? Betul? Enggak. Nabi di usia 17, 18, 19, 20, 21 tepatnya belum sholat fardu 5 waktu. Tapi itu bukan jadi alasan, bukan jadi dalil, bukan jadi pembenaran, dan Nabi oge gitu ya. Dan Nabi juga enggak. Termasuk 9 kalinya. Nabi juga cuma 9 kali. Meh nyunnah. Waduh, dalilnya bagus. Gitu ya, bahasanya bagus. Nabi cuma 9 kali seumur hidupnya, berarti kita juga umatnya cukuplah 9 kali seperti Nabi melaksanakan saum seumur hidupnya 9 kali. Itu juga bukan dalil yang benar, bukan alasan yang tepat, bukan argumentasi yang sesuai. Usia Nabi saum pertama kali di usia 54 atau 55 tahun. Nah, pertanyaan berikutnya. Ini sebagai mukaddimah sebelum ke tema kita. Berapa jarak dari wahyu pertama ke wahyu puasa? Artinya begini, mengenal agama itu di wahyu pertama, betul? Mengenal Islam itu di wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengenal Allah di wahyu pertama. Disuruh puasa di usia berapa tahun? Ya 54. Berarti berapa jarak dari wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ke ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam? Berapa tahun? 14 tahun. Sudah 14 tahun mengenal Allah, sudah 14 tahun menjadi muslim, sudah 14 tahun beragama, tapi perintah saum itu turunnya belakangan. Betul? Perintah saum tidak turun saat Rasulullah masih di Mekah. Perintah saum tidak turun saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru setahun beragama, baru 2 tahun mengenal Islam, setelah 14 tahun. Perintah di dalam Al-Quran turun secara gradual, secara bertahap. Al-Quran tidak turun 30 juz dalam satu pertemuan seperti Taurat yang diterima oleh Nabi Musa dalam 30 sampai 40 malam. Nabi Musa meninggalkan Bani Israel, naik ke Bukit Tursina, 40 malam di sana, kemudian menerima wahyu, wahyunya tertulis, pulang ke Bani Israel, dan Bani Israel menjadi penyembah sapi gitu. Tapi wahyu ke Nabi Muhammad SAW 5 ayat, 7 ayat, kemudian lama enggak turun 19 ayat, lama enggak turun 30 juz, 114 surat, 6236 ayat, turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam turunnya setelah 14 tahun dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Maka pertanyaan yang keempat, ini yang jadi muqaddimah kajian kita. Insyaallah kajian kita sampai Isya ya, jadi masih panjang waktunya. Siap sampai Isya? Saya tidak siap. Bapak Ibu yang Allah muliakan, lalu apa hikmahnya? 14 sampai 15 tahun, 40 sampai 55 atau 40 sampai 54 tadi. Apa hikmah perintah saum? Baru diturunkan oleh Allah setelah 15 tahun. Mudah-mudahan sampai sini kita bisa mengikuti semuanya begitu ya. Kutiba alaikumusiyam turunnya bukan di Mekah. Kutiba alaikumusiyam turunnya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, 2 tahun tinggal di Madinah, persisnya di bulan Sya'ban seperti kita hari ini,
2 tahun yang lalu meninggalkan Mekah. Setelah 2 tahun di bulan Sya'ban seperti ini turun Jibril membawa ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam setelah 14 atau 15 tahun. Jadi apa arti 14 tahun atau 15 tahun ke belakang sehingga baru diperintahkan saum? Seolah 14 tahun ini adalah masa-masa, kalau kita menyebutnya tarhib, masa-masa persiapan untuk menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah menjalankan saum. Kalau kita perintah saum di dalam Al-Qur'an yang turun setelah 15 tahun, Bapak Ibu, kewajiban saumnya atau perintah saumnya ada pada kata kutiba alaikumussyam. Betul? Kutiba, diwajibkan. Yang secara bahasa sebetulnya kutiba itu dari kata kataba yaktubu kitabun, bentuk pasifnya mabni majhulnya kutiba. Kitab artinya tulisan, kataba yaktubu artinya menulis. Kutiba secara bahasa artinya ditulis. Tapi zaman dulu cara menulis tidak seperti sekarang yang ketik salah, delete dulu tongkatnya. Alqu ma antum mulkun, kalian lempar dulu tongkatnya. Dilempar tongkatnya oleh tukang sihir, dilempar tali temali mereka, berubah jadi ular, kemudian bergerak cepat. Nabi Musa kemudian diingatkan oleh Allah, jangan takut wahai Musa, karena engkau lebih tinggi. La takhaf innaka antal a'la. Wa alqi ma fi yaminik. Kata Allah ke Nabi Musa, lemparkan tongkat di tangan kananmu. Dilempar. Bapak Ibu, Allah menceritakan ular Nabi Musa yang dannya tongkat itu dengan 2 redaksi. Satu redaksi Allah menyebut ularnya Nabi Musa itu dengan istilah hayyatun tas'a. Redaksi yang lain menyebut ularnya Nabi Musa itu thu'banun mubin. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahannya sama. Hayyatun tas'a, ular yang bergerak, thu'banun mubin, ular yang nyata. Hayyah dan thu'ban terjemahan bahasa Indonesianya ular, padahal aslinya kalau kita telusuri lebih jauh di kamus bahasa Arab, hayyatun itu biasanya digunakan untuk ular kobra, thu'ban itu digunakan untuk ular piton. Jadi maksudnya tongkat Nabi Musa saat dilempar berubah besarnya seperti piton, tapi kepalanya tegak seperti kobra. Kalau piton itu yang membahayakan adalah ototnya yang bisa meremukkan tulang, tapi bisanya nggak bahaya. Kalau kobra mungkin ototnya itu nggak bisa meremukkan, tapi bisanya yang bisa mematikan. Kalau ularnya Nabi Musa, kobra dan piton. Gitu. Hayyatun tas'a, di surat yang lain thu'banun mubin. Kita tahu cerita ini. Kemudian ditelan bulat-bulat semua sihir mereka yang aslinya tongkat dan tali. Memang ini ular mukjizat ya. Kalau ular asli nggak ada yang mau makan tongkat dan tali. Kalau ular makan tongkat, jalannya gimana? Ini ular jalan lurus, ular garis lurus, tidak bolak belok, tidak luar lewat, ditelan semuanya. Apa yang terjadi dengan tukang sihir? Saat itu mereka langsung sujud, karena tukang sihir tahu ini bukan ilmu sihir, ini ilmu di atas ilmu sihir. Mereka sujud, dalam sujudnya mereka mendeklarasikan iman. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Tuhannya Musa. Ini bukan sihir, ini tanda kekuasaan Tuhan. Ini Tuhannya Musa dan Harun. Kira-kira siapa yang merasa dipermalukan? Dari VVIP, Firaun kemudian ngambil mic, kemudian teriak. Kalau zaman dulu ada mic begitu ya. Amantum lahu qabla an adzana lakum. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, thumma la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Kalian beriman sebelum saya izinkan? Saya potong tangan kalian, saya potong kaki kalian, saya gantung kalian semua di pohon kurma. Yang ngancam siapa? Firaun. Yang dikenal jangankan ke tukang sihir, ke bayi saja kejam. Ke bayi saja disembelih. Bapak Ibu punten, mohon maaf. Bayangkan kalau kita saat itu jadi tukang sihir.
Sebelum bertanding, Firaun wani piro. Sebelum bertanding, wani piro. Kata Firaun, tenang, adalah anggaran dari kerajaan Mesir banyak, nanti kamu juga jadi orang dekat saya. Sok bertanding. Setelah bertanding, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Saya potong tangan kamu, saya potong kaki kamu, saya gantung kamu. Kira-kira kalau kita di posisi tukang sihir Firaun, apa jawabannya? Maaf Pak, heureuy tadi mah heureuy. Emosi sesaat tadi. Allah menceritakan kisah ini diangkat di dalam Al-Quran untuk menggambarkan bahwa iman bisa mengubah cara pandang dan cara respon. Tukang sihir Fir'aun baru beberapa saat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merespon kata-kata Fir'aun dengan jawaban ini. Ada di Al-Quran, bisa dicek di surat Asy-Syu'ara, di surat Thaha. Kata mantan tukang sihir Fir'aun yang baru beriman beberapa saat, rasanya kalau bicara waktu kita lebih lama berimannya, betul? Dari lahir, dari kecil kita sudah dilatih, diajarkan tentang agama ini. Ini baru sesaat, tapi jawabannya begini, la dhair. Apa la dhair kalau terjemahan kitanya? EGP lah. Emang gue pikirin, kalau mantan tukang sihir Fir'aun itu bisa bahasa Sunda, nyanggakeun beheung teuk-teukeun gitu ya. Saya serahkan leher saya untuk disembelih, terserah engkau wahai Fir'aun. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Potong tangan kami, potong kaki kami, gantung jasad kami ingin mendapatkan ampunan dari Tuhan kami, karena kami menjadi orang yang beriman sekarang. Iman mengubah cara merespon terhadap tantangan yang mungkin menurut penduduk Mesir, ngapain kok berani-beraninya tangannya hilang, kakinya hilang, padahal sebelumnya bisa dapat sesuatu dari Fir'aun. Tapi iman itu yang mengubah segala-galanya. Orang yang beriman ketika menerima musibah, cara pandangnya pasti beda, betul? Orang beriman ketika punya kenikmatan, cara pandangnya pasti beda. Dan orang beriman kalau diperintah oleh Allah, walaupun perintah itu membuat kita lapar dan haus, pasti cara pandangnya beda. Sehingga kalau Allah memerintahkan saum, bagaimana responnya orang yang beriman? Ramadan deui. Itu respon orang beriman atau bukan? Cara responnya orang beriman akan berbeda. 14 tahun atau 15 tahun sebelum kutiba alaikumusiyam, 14 atau 15 tahun adalah masa ya ayyuhalladzina amanu, masa-masa untuk membangun, mengokohkan, memperdalam akar keimanan, supaya saat kewajiban saum itu datang disambutnya dengan kebahagiaan. Ini poin nomor 1, poin utama, memuliakan Ramadan, meneladani Nabi dan para sahabatnya. Sekarang sudah masuk tanggal berapa Sya'ban? 11 Sya'ban, 18 hari lagi kurang lebih. Maka 18 hari ini mudah-mudahan menjadi waktu persiapan atau masa-masa terbaik kita untuk terus menumbuhkan keimanan. Ini poin nomor 1. Nyambung dengan kabar gembira. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Bagaimana Rasulullah memuliakan bulan Ramadan? Rasulullah bergembira. Akhlak Nabi menyambut bulan Ramadan, beliau bergembira. Pak Ustadz, apa yang harus membuat kita gembira kalau perut kita jadi lapar, perut kita jadi tenggorokan kita jadi haus? Pak Ustadz, saya mah gembira dengan bulan Ramadan teh. Kunaon kitu? THR. Gembira tidak dengan THR-nya? Tidak boleh berbohong di dalam masjid ya. Punten, saya mau tanya. Lebih gembira mana? Di akhir Ramadan kita dapat THR berapa kali gaji? 2 kali gaji? Atau di akhir Ramadan kita jadi orang yang bertakwa? Lebih gembira mana? Tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya.
dengan sejujur-jujurnya. Tidak perlu diucapkan dengan lisan, cukup jawaban masing-masing. Punten misal kalau Allah menjanjikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum bengharun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum kaya'uh. Misal punten ya. Ini karena Allah memulainya dengan iman, dan iman banyak berkaitan dengan perkara yang gaib. Seandainya satu hari saum di bulan Ramadan, Allah menjanjikan tamat satu hari nambah rekening 1 miliar. Selesai 30 hari maka di rekening akan bertambah 30 miliar. Mana yang lebih membuat kita bahagia? Selesai Ramadan Allah kasih 30 miliar atau selesai Ramadan kita jadi orang yang bertakwa? Tolong jawab dengan jujur. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa ujungnya la'allakum tattaqun? Karena panggilannya untuk orang-orang yang beriman. Kalau ujungnya la'allakum bengharun, mungkin panggilannya ya ayyuhalladzina pemburu cuan. Gitu ya. Wahai para pemburu cuan, diwajibkan kepada kalian berpuasa karena kalian akan menjadi kaya di akhir Ramadan, 30 miliar aku janjikan untuk kalian. Kalau ayat Al-Qur'annya mewajibkan saum seperti itu, bahagia tidak menyambut Ramadan? Ini bukan khutbah Jumat jadi boleh dijawab ya. Kalau ayat Al-Qur'annya itu, wahai orang-orang yang menginginkan kekayaan, diwajibkan kepada kalian saum di bulan Ramadan agar kalian di akhir Ramadan mendapatkan saldo tambahan 30 miliar. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Ahlan wa sahlan ya Ramadan, marhaban, kami sudah tidak sabar ingin saum di bulan Ramadan. La'allakum bengharun tadi, Allah tidak menjanjikan la'allakum bengharun, yang Allah janjikan la'allakum tattaqun. Maka yang dipanggil dan disiapkan selama 14 atau 15 tahun adalah ya ayyuhalladzina amanu. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari kita bandingkan 30 miliar dengan apa yang akan diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Ini sekali lagi bukan sesuatu yang baru bagi kita. Punten, akhlak Nabi kalau menyambut tamu, insya Allah kita sudah khatam bagaimana Nabi dan akhlaknya kalau kedatangan tamu yang agung. Betul? Begitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Cara pandang Nabi terhadap bulan Ramadan itu seperti memandang tamu. Ini kabar gembiranya. Laqad adhallakum syahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi, syahrun mubarak. Punten. Karena Nabi menyebut keberkahan, Bapak Ibu, barokah itu maknanya ada 3. 1 tumbuh, 2 tambah, 3 stabil. An-numuwu tumbuh, az-ziyadatu tambah, al-istiqraru stabil. Apa bedanya tumbuh dengan tambah? Kalau tumbuh itu kemarin 2, sekarang 3, kemarin 3, sekarang 4, kemarin 4, sekarang 5. Seperti kita mendoakan keberkahan ke pengantin, barakallahu laka wa baraka alaika, semoga Allah memberkahi, sekarang 2 jadi 3, nanti 3 jadi 4, punya anak jadi punya mantu, mantu punya cucu, cicit, dan seterusnya sampai bawah. Itu tumbuh. Kemarin pencapaiannya 10, sekarang 20, sekarang 20, besok 30, itu tumbuh. An-numu, bahasa kitanya apa? Growth gitu. Ada growth-nya. Makna pertama dari barokah adalah tentang pertumbuhan atau growth. Makna yang kedua dari barokah adalah ziyadah. Ziyadah itu beyond expectation. Istri kita nanya, "Pak, gaji Bapak di kantor berapa?" 20 koma. 20 koma, Masya Allah. Nah, 20 koma teh. Tanggal 20 sudah koma, Bu. Oh.
Benar Pak, benar 20 juta maksudnya koma lebih. Alhamdulillah. Kayak ku Bapak deh. Ini banyak yang tertawanya sangat menjiwai sekarang. Enggak, insya Allah. Saya percaya. Kelihatan dari wajahnya wajah-wajah yang tidak punya masalah semua insya Allah. Tapi ketawanya bikin saya ragu jadinya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berapa? Ditanya sama istrinya, 20 koma. Dihitung sama istrinya, Pak, atau 20 koma mah plus sampai akhir bulan. Ya, bismillah lah. Di akhir bulan ternyata bukan plus. Di akhir bulan ternyata ada lebihnya. Pak, kok masih ada uang 5 juta di rekening, di dompet? Ini Bapak dapat uang dari mana? Enggak, Bapak enggak punya uang lagi, Bapak enggak punya income tambahan. Memang dari situ. Alhamdulillah. Itu yang disebut dengan barokah, ada ziyadahnya beyond expectation. Lebih dari yang kita prediksi, lebih dari yang kita target, lebih dari yang kita hitung. Target tahun ini, omset tahun ini pencapaian kita harus 100 triliun. Ternyata di akhir tahun bukan 100 triliun tapi 200 triliun. Nah, itu ziyadah, ada tambahnya. Kalau tumbuh dikaitkan dengan sebelumnya, kalau tambah lebih dari prediksi dan ekspektasi. Kalau dalam rumah tangga tadi, barokallahu laka, sekarang 2, semoga nanti 3, sekarang 3, semoga jadi 4. Barakallahu laka makna yang kedua, semoga lebih dari ekspektasi. Maksudnya, kalau ekspektasi ke pasangan soleh, ternyata bukan cuman soleh. Pak Ustadz, saya mau menikah dan nggak muluk-muluk berharap punya pasangan itu nupati mah soleh, cekap atau solehah. Ternyata setelah menikah karena didoakan barakallahu laka, semoga lebih dari ekspektasi, bukan cuma soleh, kaya, ganteng, gagah, dermawan, tapi bohong. Itu namanya barokah, gitu. Itu namanya barokah. Barokah itu lebih dari ekspektasi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, barokah itu ketika istiqrar, stabil. Artinya ini kalau dibuat ilustrasi, gedung satu lantai kena angin masih aman, tapi gedung kalau sudah tumbuh 70 lantai, maka yang paling dibutuhkan adalah kestabilannya, istiqrar. Barakallahu laka, semoga tumbuh. Barakallahu laka, semoga lebih dari ekspektasi. Barakallahu laka, semoga setelah tumbuh lebih dari ekspektasi bisa stabil seperti hari ini. Walaupun sudah punya cucu, walaupun sudah punya cicit, walaupun sudah lama berumah tangga, semoga tetap stabil seperti sekarang, cintanya, romantisnya dan seterusnya. Itu makna barokah. Nah, bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang bisa membuat kita jadi tumbuh, bulan yang membuat kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari kita ekspektasikan, dan bulan yang membuat kita bisa lebih stabil ibadahnya, stabil imannya, stabil kebaikan dan seterusnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, baik, kalau kita mau kedatangan tamu, tadi tentang iman nomor 1 ya, bagaimana Nabi memuliakan Ramadan, menyambut Ramadan dengan keimanan, karena cara menyambut kewajiban dengan iman akan beda cara meresponnya kalau tanpa iman. Yang kedua, iman itu akan melahirkan pemuliaan, memuliakan tamu yang datang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Tamu istimewa kalau datang, apalagi datangnya bukan sekedar datang. Tamu datang mau bawa oleh-oleh. Misalnya begini, ini mah contoh ya. Pak Julius nelpon saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kapan ada di rumah, saya mau main. Boleh Pak Julius, kapan mau main? Insya Allah 19 hari lagi saya mau main ke rumah Pak Ustadz. Mangga. Ada apa nih Pak Julius, kok luar biasa mau main ke rumah? Ini Pak Ustadz, saya rencana mau jalan-jalan ke Eropa dan ke Turki. Nanti kan banyak oleh-oleh. Nah, mau ngasih oleh-oleh. Oke. H-3 beliau nelpon lagi, tapi nggak diangkat. WA, tapi nggak dibaca, nggak dibalas. H-2, H-1. Tapi karena sudah janjian mau datang, akhirnya beliau tetap datang. Pas datang ke rumah, ternyata rumah saya rumputnya masih tinggi, sampahnya di mana-mana, dan beliau turun dari mobil. Ini sudah sesuai dengan alamat yang beliau tahu rumah saya, diketok pintunya.
nggak dibuka-buka, lama nggak dibuka. Pas saya buka pintu, beliau melihat saya, bajunya masih kotor, rumahnya di dalam masih berantakan, bau badannya juga tidak seperti siap menyambut tamu. Kira-kira oleh-oleh yang tadi sudah disiapkan beliau jadi tidak dikasihnya. Tamu datang mau ngasih, tamu datang mau memberikan hadiah-hadiah istimewa. Tapi kalau Pak Julius, jadi nggak ke rumah? Jadi Pak Ustadz, kapan? 3 hari lagi. Diantos, selamat datang di rumah saya, diantos pisan. H-2, H-1. Beliau datang ke rumah saya, beliau lihat ada spanduk besar, baligo, gambar beliau, selamat datang Pak Julius. Waduh. Dari kejauhan baligonya sudah terlihat. Dan sampai di depan pintu rumah saya, bukan cuman rumput sudah dipotong, bukan cuman sampah yang bersih, tapi dari tempat parkir sampai ke pintu rumah tersedia karpet merah. Di samping karpet merah saya sudah undang Marawis tenon, band cabok gitu, koplak itu. Beliau turun dari mobil, jalan di atas karpet merah, di ujung karpet merah saya sudah siap berdiri di pintu menyambut Pak Julius atau oleh-olehnya ya. Menyambut beliau sebagai tamu istimewa. Marhaban Pak Julius, ahlan wa sahlan, selamat datang. Bukankah itu cara kita menyambut tamu yang istimewa? Dan oleh-oleh yang mungkin tadinya beliau mau ngasih 5 keresek, melihat baligo, melihat spanduk depan rumah, melihat karpet, melihat marawis, melihat sudah siap, rumah sudah disiapkan, balik lagi, Bu, tong 5, 10 keresekna, 15. Itu tamu istimewa. Bagaimana Rasulullah memuliakan Ramadan, akhlaknya beliau menyiapkan diri semaksimal mungkin, karena yang datang ini membawa banyak keistimewaan. Lebih, kalau dihitung lebih dari 30 miliar. Kalau 30 miliar sudah cukup membuat kita bahagia, maka ini kemuliaan di sisi Allah. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Betul? Inna akramakum indallahi atqakum. Dan bulan Ramadan datang dengan ketakwaan, la'allakum tattaqun. Dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Allah di depan para malaikatnya mengumumkan, Ishhadu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, hambaku menahan diri dari makannya, dari minumnya, dari pasangannya, karena mereka aku ampuni dosa-dosa mereka. Ada bonus usia amal soleh, Lailatul Qadar. Ada permintaan yang tidak akan ditolak, minta menjelang berbuka, minta menjelang azan maghrib, doanya tidak akan ditolak. Ada penggandaan pahala, ada ampunan dosa, bebas dari api neraka. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam ini kitab Lataiful Ma'arif, Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi memaknai penyambutan Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah menyambut tamu yang istimewa. Beliau kemudian membuat perumpamaan. Ini bukan ayat, ini bukan hadis, ini hanya pemaknaan Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, seorang ulama tabi'ut tabi'in, memaknai bagaimana cara Rasulullah menyambut bulan Ramadan. Kata beliau, Syahrul Rajab syahrun lizzar'i, wa Sya'ban syahrus saqi lizzar'i, wa Ramadan syahru hasadiz zar'i. Rajab adalah bulan untuk menanam, Sya'ban bulan untuk mengairi tanaman, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen tanamannya. Yang dipanen, yang ditanam, yang disiram adalah kebiasaan-kebiasaan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini mohon maaf kalau saya menggunakan ilustrasi dan contoh-contoh yang sederhana begitu ya, yang ya. Kalau kita baru memulai saum di bulan Ramadan, pernah merasakan lemes hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Betul? Tarik lemesnya ke bulan Sya'ban. Insya Allah hari pertama, hari kedua, hari ketiga Ramadan gak lemes lagi. Itu memanen, begitu ya, memanen. Kalau baru saum di bulan Ramadan, maka hari pertama seperti mobil lampu hijau baru ngegas.
butuh waktu untuk sampai ke kecepatan yang tinggi, butuh energi yang besar untuk take off di awal Ramadan. Tapi kalau larinya sejak bulan Rajab atau sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, seperti kita di lampu merah, paling enak di lampu merah itu kalau lampu merahnya ada angkanya. Jadi 10, nah di sini lalaunan, 9 masih jauh lalaunan. Menjelang ketiga digas. Pas hijau RPM sudah tinggi, gitu, torsi sudah tinggi, sehingga di lampu merah kita bisa lebih cepat dibanding yang lainnya. Ini pemaknaan Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan. Sehingga dalam surat At-Taubah ayat ke-46 ini memang konteksnya tentang perang, konteksnya tentang jihad, konteksnya bukan tentang saum. Tapi ayat ini kaidahnya dalam ilmu Al-Quran itu spesifik konteks untuk universal lesson, konteks yang spesifik tapi pelajarannya bisa lebih umum. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Pelajaran itu diambil dari lafaznya yang umum, bukan dari konteksnya yang spesifik. Konteksnya memang tentang jihad, konteksnya memang tentang perang, konteksnya tentang ke medan juang, walaupun redaksinya bisa kita gunakan dalam segala hal. Walau aradul khuruja la a'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Balik lagi ke sini. Maukah kita dimuliakan oleh Allah di sisinya? Kalau mau, pasti ada persiapannya. Maukah kita dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat? Kalau mau, pasti ada persiapannya. Maukah kita mendapatkan bonus usia amal saleh? Kalau mau, pasti ada persiapannya. Maukah kita mendapatkan permintaan yang tidak ditolak? Kalau mau, pasti ada persiapannya. Walau aradu la a'addu. Orang yang mau itu pasti akan terlihat dari persiapannya. Sehingga niat itu, Bapak Ibu, gabungan antara kemauan dan persiapan. Kalau sekedar mau tapi nggak kelihatan persiapan, belum dikatakan niat, belum disebut punya niat. Kalau hanya sekedar punya keinginan tanpa terlihat ada persiapannya, nanti malam saya mau sholat tahajud, tapi siangnya dia tidak hindari dosa, karena dosa memberatkan mata untuk bangun. Tidurnya juga tidak lebih awal, karena tidur terlalu larut juga semakin susah bangunnya. Alarmnya tidak dipasang, setidaknya ada yang bisa membantu untuk bangun, gitu. Dan mungkin kalau memungkinkan tidur siang dia juga tidak lakukan. Malamnya makan sampai kenyang, tapi bilangnya mau sholat tahajud. Itu kemauan, bukan niat. Niat itu keinginan ditambah persiapan. Irodah ditambah uddah sama dengan niyah. Mau dapat keistimewaan Ramadan? Mau. Maka Allah akan melihat persiapan kita, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan dengan iman, dengan persiapan-persiapan. Yang pertama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, akhlak Nabi memuliakan Ramadan dimulai dengan meluruskan niat. Meluruskan niat artinya membetulkan keinginannya dan menyesuaikan dengan persiapannya. Punten. Ini bukan mendoakan yang buruk. Kalau kita sudah persiapan dan kita punya kemauan tapi tidak terlaksana, dapat nggak pahalanya? Saya mau sholat tahajud, siangnya saya tidur, malamnya saya lebih awal tidurnya, makannya sedikit, istighfarnya saya banyakkan, alarmnya saya nyalakan bahkan setiap 5 menit supaya disenus nyala lagi dan seterusnya, tapi masih kebablasan sampai subuh. Dapat pahala tahajud nggak? Insya Allah dapat, karena Allah menyaksikan persiapan kita, betul?
punten, jaga-jaga kalau umur kita tidak sampai ke bulan Ramadan, kita punya niat, ya Allah, saya niat nanti di bulan Ramadan saya pengen saum 30 hari dengan benar, saya pengen 30 hari tarawih di masjid nggak ketinggalan, saya niat setiap hari ingin ngasih makan, saya niat apalagi sodakoh, saya niat setiap hari akan tilawah 3 juz, saya niat. Ternyata punten, bukan mendoakan kebaikan, karena ajal tidak ada yang tahu. Meninggal di hari ke-29 bulan Sya'ban. Apakah Allah akan memberikan pahala atas niat kita? Insya Allah. Jaga-jaga, umur kita nggak nyampe, setidaknya pahala itu sudah kita dapatkan dengan niat kita. Jadi akhlak Nabi terhadap bulan Ramadan, persiapan seperti tamu agung yang akan datang dengan niat, persiapan ditambah kemauan. Akhirnya balik lagi ke sini tadi, agenda yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan, tarik mulai di bulan Sya'ban. Misal bulan Ramadan kita mau bikin agenda apa? Tadarusan setiap harinya 1 juz. Jangan dimulai di tanggal 1 Ramadan, mulai hari ini. Mulai hari ini. Nanti bulan Ramadan saya ingin memberi makan orang yang berbuka puasa. Jangan nunggu Ramadan, mulai hari ini. Nanti bulan Ramadan saya ingin sholat malam, sholat tarawih nggak ketinggalan. Jangan nunggu Ramadan, mulai hari ini. Syahrul Rajab syahrun lizar'i, wa Sya'ban syahrus saqi lizar'i, wa Ramadan syahru hasadiz zar'i. Ini yang disebut dengan niat. Agenda yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan, kita mulai kerjakan di bulan Sya'ban. Kalau umur kita nggak nyampe, insya Allah pahalanya masih diberikan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dapat ganjaran sesuai dengan yang dia niatkan. Yang ketiga mungkin, maaf. Yang pertama iman. Yang kedua niat. Niat bukan sekedar kemauan, tapi persiapan. Yang ketiga, akhlak Rasulullah dalam menyambut tamu yang agung adalah berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Julius selamat di perjalanannya. Ya Allah, mudah-mudahan sampai lancar nyampe ke rumah, ya Allah, dan tidak ada kendala apa-apa. Itu akhlak kita kepada tamu yang mau datang ke rumah kita, sowan ke rumah kita, mau ngasih sesuatu kepada kita. Termasuk bentuk memuliakan kepada tamu, mendoakan tamu supaya selamat sampai ke rumah kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, memuliakan tamu. Ya Allah, ibu saya mau datang ke rumah saya, mudah-mudahan lancar di jalannya, nggak macet di jalannya, cepat nyampe ke rumahnya dan aman-aman saja di jalannya. Dan ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu lana mutaqabbala. Ya Allah, serahkanlah A'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Bahkan ini dalam kitab Lataiful Ma'arif, punten, ini Masya Allah ya, salafus soleh dulu doanya bukan cuma di bulan Rajab gitu. Punten, kalau saya mau nanya ke ibu-ibu, kalau di satu toko skincare favorit kita, kalau bapak-bapak apa ya, di toko otomotif favorit kita itu selalu ada diskon akhir tahun. Akhir tahun itu jadi waktu yang kita tunggu-tunggu. Kapan ada diskon lagi? Kapan ada flash sale lagi? Kapan ada sale besar-besaran lagi? Mudah-mudahan akhir tahun segera datang. Kenapa? Saya pengen beli mobil itu, mudah-mudahan harganya sudah turun. Ada promosi besar-besaran, sehingga kata Mu'alla bin Al-Fadl, salafus soleh zaman dulu mereka berdoa bertemu dengan bulan Ramadan itu dari mulai bulan Rabiul Awal, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa, ya Allah, pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Ya Allah, semoga kalau tadi oleh-oleh, semoga Pak Julius datang lagi ke rumah saya, ya Allah. Pak Julius irah deui bari ka bumi. Pak Julius irah umroh deui. Pak Julius kapan keliling-keliling di Eropa lagi? Jangan lupa ya, main lagi ke rumah. Kurang lebih begitu cara mereka memperlakukan bulan Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu lana mutaqabbala. Yang berikutnya Bapak Ibu,
akhlak Nabi dan para sahabatnya, akhlak salafus saleh dalam memuliakan Ramadan. Mereka berinteraksi dengan Ramadan itu pakai ilmu. Punten, kita kalau mau ketemu klien, sebelum kita ketemu, biasanya kita mempelajari track recordnya dulu, latar belakangnya dulu, kuliahnya di mana, pendidikannya gimana, sekarang jabatan dia apa. Sebelum kita meeting dengan klien, kita pelajari dulu, cari tahu siapa dia, supaya saat kita ngobrol, supaya saat kita interaksi, kita nggak salah memilih kata, supaya kita bisa mirroring, menyesuaikan, gitu ya. Itu ketamu istimewa, ketamu yang agung. Kita akan cari tahu dulu latar belakang dan segala macamnya. Pun demikian, saat kita bersama, akhlak kita kepada bulan Ramadan, persiapan ilmu mengenal tamu istimewa dan tamu agung ini. Sampai kata Umar bin Abdul Aziz, kata Umar bin Abdul Aziz ini, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsid akthar mimma yuslih. Kalau berinteraksi dengan bulan Ramadan, kalau menyambut tamu yang agung, tapi kita nggak punya ilmu siapa dia, apa keistimewaannya dia, apa prestasinya dia, apa kelebihannya dia, bisa-bisa kita kurang ihtiram, kurang memuliakan, kurang tepat dalam memilih kata-katanya. Kata Umar bin Abdul Aziz, lebih banyak merusaknya daripada benarnya. Man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsid akthar mimma yuslih. Termasuk akhlak memuliakan bulan Ramadan dengan mengenal dan mempelajari bulan Ramadan, mengingat, sekedar pengingat apa saja yang membatalkan saum di bulan Ramadan. Persiapan jasmani. Nah, ini luar biasa. Adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Bukhari. Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban sehingga kita mengatakan beliau tidak pernah berbuka di bulan Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali puasa Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa di luar Ramadan melebihi bulan Sya'ban. Sampai kata Siti Aisyah, untung ada bulan Sya'ban, saya kalau nggak ada bulan Sya'ban nggak bisa qadha Ramadannya. Gitu. Saking seringnya Rasulullah saum di bulan Sya'ban, Siti Aisyah yang punya hutang di bulan Ramadan tahun kemarin baru bisa qadha di bulan Sya'ban. Kenapa? Mumpung Rasulullahnya lagi saum. Mumpung Rasulullahnya lagi saum. Mumpung Rasulullahnya lagi saum. Jadi hari-hari sebelum Sya'ban, Siti Aisyah sibuk dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Ini akhlak ke bulan Ramadan, memuliakan bulan Ramadan dengan menyiapkan diri, memperbanyak saum sebelum bulan Ramadan. Finansial. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Setidaknya di bulan Sya'ban ini kita sudah punya hitung-hitungan nominal angka yang akan kita sisihkan untuk diinfakkan sebagai bentuk niat, kemauan dan persiapan. Disisihkannya dari sekarang, niatnya dari sekarang, jaga-jaga. Sekali lagi, ajal tidak ada yang tahu, umur tidak ada yang tahu. Kalau meninggal kita sudah bilang, kita sudah sampaikan, ya Allah, ini saya niatkan sekian anggarannya, dikeluarkannya nanti di bulan Ramadan. Niatnya dari sekarang. Infak Ramadan kita sisihkan berapa, memberi makan berbuka kita siapkan, menabung untuk i'tikaf, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai penutup, ini sebagai penutup dari ayat yang berfirman tentang Ramadan, ayat 183 sampai ayat 187. 183 kutiba alaikumusiyam, 184 faman kana minkum maridan, 185 syahrul ramadan alladzi unzila fihil quran, 186 wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, 187 uhilla lakum lailatas siyam. Dari 4 ayat, 4 ya, 83, 84, 85, 86, 87, 5 ayat. Dari 5 ayat tentang saum di bulan Ramadan, setidaknya ada 8 hal yang bisa kita jadikan program dan agenda di bulan Ramadan kita.
di sini, di tempat kerja dan di keluarga kita. Pertama, saum dengan landasan iman. Ya. Yang kedua, menjaga kesehatan. Karena saum qadha rasanya tidak sama dengan saum di bulan Ramadan. Feel-nya lain, suasananya juga berbeda. Yang ketiga, tilawah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Yang keempat, zikir bersama dengan keluarga. Yang kelima, doa menjelang berbuka. Ada doa masing-masingnya, ada doa untuk keluarganya, atau doa kalau kita di kantor, doa bersama sebelum buka bersama. Yang keenam, ini juga disinggung oleh Allah. Kemesraan rumah tangga dan suami istri di malam Ramadan. Lihat nanti di ayat 187 surat Al-Baqarah, Allah menyinggung tentang berhubungan badan suami istri di malam Ramadan. Jadi ternyata walaupun siangnya saum, malam harinya itu jangan sampai kehilangan romantika rumah tangga. Yang dilarang mah siang-siang. Ini mohon maaf kalau belum pada menikah, gitu ya. Mudah-mudahan sebelum Ramadan ada jodohnya. Nah, anu amin teh nu atos ya. Lebih kenceng amin yang sudah daripada yang mahasiswanya. Yang ketujuh, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt. Sahur dan iftar bersama. Ini juga termasuk anjuran dalam Al-Quran. Syukur-syukur dua-duanya bisa dilakukan bersama dengan keluarga. Yang terakhir, iktikaf bersama dengan keluarga. Jadi ini bentuk niat, kemauan dan persiapan. Kita sudah siapkan agendanya apa saja, kita sudah siapkan anggarannya untuk di bulan Ramadan berapa. Kita sudah siapkan buku apa saja yang akan kita baca untuk menyambut bulan Ramadan ini, mengingatkan dan menyegarkan. Mudah-mudahan kalaupun ya kita berdoa semoga usia kita sampai, tapi kalau tidak semoga Allah memberikan pahalanya untuk kita. Ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Saya kembalikan ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz telah menyampaikan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita peroleh pada siang hari ini. Bapak Ibu, berhubung keterbatasan waktu dan kita akan kembali bekerja, kita akhiri majelis ini dan langsung ditutup doa oleh Ustadz. Mangga Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه لنا متقبلا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.